Kemunculan Ganjar Pranowo dalam tayangan azan maghrib di RCTI dan MNC TV menyentakkan publik tentang praktek politik identitas yang sangat tidak disukai pemerintahan Joko Widodo. Presiden yang akrab disapa Jokowi itu, juga menterinya, bahkan berkali-kali mengingatkan rakyat tentang bahaya politik identitas, sehingga berkali-kali pula melarang rakyat menggunakan metode berpolitik yang seperti itu. Ketika Anies Baswedan mengalahkan Ahok pada Pilkada Jakarta 2017 dengan dukungan penuh umat Islam, bakal calon presiden yang diusung Nasdem, PKB dan PKS pada Pilpres 2024 itu dituding memenangkan kontestasi karena menggunakan politik identitas. Bahkan, Anies dicap sebagai bapak politik identitas Indonesia oleh pendukung Ahok yang notabene juga merupakan pendukung Jokowi, terutama yang aktif di media sosial. Publik pun mengaitkan kemunculan Ganjar dalam tayangan azan dengan politik identitas, karena azan merupakan salah satu simbol milik umat Islam yang mengingatkan mereka tentang datangnya waktu sholat, sehingga dengan muncul dalam tayangan azan, secara tidak langsung bakal calon presiden yang diusung PDIP itu telah menggunakan simbol Islam yang artinya juga menggunakan identitas Islam. Namun, Menteri Agama Yakut Kholil Koumas dan Sekjen PDIP Hasto Kristianto telah membantah asumsi itu. Mereka menyebut, kemunculan Ganjar dalam tayangan azan bukan politik identitas. Lalu, apa sebenarnya politik identitas itu? Juhana Nasruddin dalam tesis berjudul Politik Identitas dan Representasi Politik, Studi Kasus pada Pilkada DKI periode tahun 2018 sampai tahun 2022, yang dipublikasikan pada tahun 2018 mengatakan, menurut Lukmantoro, politik identitas secara teoritis merupakan politik yang bertujuan untuk mengedepankan kepentingan-kepentingan dari suatu kelompok masyarakat yang memiliki kesamaan identitas atau karakteristik, baik kesamaan ras, etnisitas, gender ataupun keagamaan. Orientasinya adalah sebagai penyaluran aspirasi dalam rangka mempengaruhi kebijakan, penguasaan atas distribusi nilai-nilai yang dipandang berharga, hingga tuntutan yang paling fundamental, yaitu penentuan nasib sendiri atas dasar keprimordialan. Dalam format keetnisan, politik identitas tercermin dari adanya upaya memasukkan nilai-nilai ke dalam peraturan daerah, adanya tuntutan pemekaran wilayah, tuntutan otonomi khusus, hingga munculnya gerakan separatis seperti yang terjadi di Papua. Sementara dalam konteks keagamaan, politik identitas terefleksikan dari adanya upaya-upaya memasukkan nilai keagamaan dalam produk kebijakan pemerintah, seperti dengan terbitnya Perda Syariah, dan adanya upaya menjadikan sebuah daerah identik dengan agama tertentu. Sementara pakar seperti Cressida Hayes mendefinisikan politik identitas sebagai suatu jenis aktivitas politik yang diakaji secara teoritik berdasarkan pada pengalaman-pengalaman persamaan dan ketidakadilan yang dirasakan oleh golongan-golongan tertentu, sehingga menghimpun kesatuan untuk menaikkan derajat dan martabatnya. Terlepas dari adanya tudingan publik dan bantahan pejabat dan politisi terkait kemunculan Ganjar dalam tayangan azan, berikut pendapat Habib Muhsin Alatas terkait kemunculan Ganjar dalam salah satu simbol Islam tersebut. Jadi di dalam perpolitikan, terutama di negeri kita sering mendengarkan narasi-narasi dari politisi tentang miringnya politik identitas. Ya kan? Sebetulnya ini kata-kata yang agak abu-abu, tapi kita tahu maksudnya siapa yang dimaksud dengan politik identitas, yaitu adalah umat Islam. Sebetulnya dipicu karena ketakutan saja sebetulnya. Karena kalau umat Islam itu mereka berpolitik, semua berpolitik, mulai ulamanya, cendekiawannya, para tajir-tajirnya semuanya pada berpolitik, maka mereka ketakutan karena umatnya akan memenangkan politik umat Islam. Nah, siapa yang takut itu? Yang takut adalah mereka orang-orang politisi yang punya aliran sekuler. Sekuler itu adalah satu aliran di mana agama nggak boleh ikut campur urusan politik. Politik ini urusan dunia saja.
Jadi urusan agama itu urusan seorang pribadi, private, antara dirinya dengan Tuhan. Jadi jangan dibawa ke bisnis, jangan dibawa ke ekonomi, jangan dibawa ke politik, jangan dibawa ke hukum. Itu namanya sekuler. Ya, dan itu benci dengan agama. Bukan hanya sekuler, apalagi komunis. Komunis juga tidak suka dengan agama, karena agama itu candu. Selama masih ada agama, ada candu, maka mereka tidak akan berhasil politiknya komunis itu. Maka dikatakan bahwa mereka selalu mengatakan jargon revolusi mental. Apa itu revolusi mental? Revolusi mental adalah sebuah revolusi pribadi manusia. Bagaimana dia dibebaskan dari sebuah belenggu agama dan Tuhan. Nah itulah, kalau manusia sudah dibebaskan pikirannya, mentalnya, ya kan, dari belenggu ketuhanan dan agama, ajaran agama, maka dia sudah bisa menjadi manusia seutuhnya. Itu adalah konsep komunis, ya kan. Nah, makanya mereka nggak suka dengan agama, maka mereka cara untuk membuat negatif atau cara untuk membuat jelek kepada umat Islam yang berpolitik dengan identitas Islam, itulah caranya dengan politik identitas. Tapi dalam kenyataannya kita lihat mereka orang-orang munafik, ya kan. Mereka mengatakan menuduh kita umat Islam politik identitas, tapi ketika musim pemilu mereka pakai serban, mereka pakai kerudung, ya nggak pernah pakai kerudung. Mereka pada umroh, mereka azan. Apa itu? Itu adalah orang-orang yang munafik, yang sebetulnya mentalnya itu memang nggak punya agama mereka. Ya. Memang propaganda itu kan sudah mempengaruhi begitu banyak umat Islam gitu. Sehingga mereka takut tuh kalau misalnya tampil dengan menggunakan identitas Islamnya. Kalau menurut Habib, himbauan Habib apa terhadap mereka, Habib? Ya, nggak masalah. Kalau saya kira nggak ada di dunia ini yang nggak punya identitas. Semua harus punya identitas. Betul. Ya kan? Kalau sudah mati, baru ketahuan identitas terakhir. Ya kan? Betul. Dia sudah tobat atau matinya kafir atau matinya dalam kondisi yang berdosa. Itu identitas terakhir. Tapi selalu manusia ini people is change, manusia itu bisa berubah, ya kan? Maka kita dalam setiap event apapun kita harus punya identitas. Dalam berpolitik kita harus punya identitas. Saya politisi Indonesia, tapi saya seorang Muslim, sah itu karena dilindungi oleh undang-undang, ya kan? Berarti orang yang mengatakan bahwa politik identitas itu tidak boleh, dia tidak paham tentang undang-undang dasar 1945, dan itu perlu dipertanyakan tentang kebangsaan dia. Nah ini juga menarik, Bib. Partai Umat juga kan mengusung politik identitas. Nah, Habib menyikapinya gimana? Yaitu sekaligus kita akan menerangkan bahwa politik identitas itu nggak ada masalah. Kita berdasarkan undang-undang, ya. Kalau Anda yang tidak paham undang-undang berarti Anda musuh agama. Karena yang dimaksud politik identitas oleh mereka adalah Islam sebetulnya. Harapan Nabi ke depan terkait dengan politik identitas apa? Ya saya kira ini kita harus terangkan, ya, bahwasanya politik identitas itu tidak negatif, itu adalah positif karena setiap manusia harus punya identitas. Yang tidak punya identitas ya siluman. Nah, kan gitu. Iya. Siap. Terima kasih Habib. Oke.